rekomendasi yang diberikan itu sebagai syarat umum bagi orang Papua khusus masuk di kamarnya Papua. Bagi orang pendatang masuk di pakai paspor untuk masuk di kamarnya OAP. Kenapa harus masuk lagi di OAP? Puluhan pencari kerja dan sejumlah perwakilan pemuda 7 suku menyambangi kantor Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan atau BKPP Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat pada Rabu 10 September 2025. Ada dua tuntutan yang mereka sampaikan dalam audiens dengan Kepala BKPP Sepnat Manikrowi, yakni mendesak penertiban kuota CPNS untuk OAP dan meminta kelonggaran dalam tahap seleksi administrasi tes CPNS. Usai pertemuan, tokoh pemuda 7 suku Siprianus Yerkohok mengungkapkan sejumlah surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh Lembaga Masyarakat Adat 7 suku tidak sesuai dengan harapan mereka. Ketidaksesuaian itu mereka temukan setelah pemerintah merilis daftar nama-nama yang lolos seleksi administrasi. Dalam daftar tersebut, menurut Yerkohok terdapat beberapa nama yang diduga bukan merupakan orang asli Papua tetapi ditempatkan dalam formasi khusus untuk OAP. Yerkohok pun meminta LMA 7 suku agar tegas dalam hal ini. Ia harap surat rekomendasi tersebut direvisi kembali supaya ruang OAP terpisah dengan non-OAP. Selanjutnya, Yerkohok menyampaikan bahwa pihaknya juga meminta pemerintah untuk mengutamakan anak asli 7 suku Papua lainnya dan non-OAP yang lahir dan besar di Teluk Bintuni agar bisa lolos dalam seleksi administrasi. Yerkohok menegaskan usaha yang mereka lakukan ini semata-mata untuk memperjuangkan masa depan bagi OAP, khususnya anak-anak asli 7 suku. Lapangan kerja ini sangat dibutuh karena generasi-generasi ini mereka nganggur itu membuat hal-hal yang tidak diinginkan. Coba kita buka lapangan kerja untuk kita anak 7 suku ini. Pasti kabupaten aman dan terhindar dari hal-hal yang seperti kita tidak inginkan sama-sama. Ya mungkin mabuk, seperti namanya pencuri dan lain-lain. Nah, di sini saya tegas untuk BKD upayakan untuk anak-anak 7 suku itu diterima 100%. Menanggapi aspirasi tersebut, Kepala BKPP Teluk Bintuni Sepnat Manikrowi menyatakan pihaknya bakal menindaklanjuti aspirasi para pencaker dan pemuda kepada Bupati. Terkait kuota 80% bagi OAP, menurut Manikrowi, pihaknya hanya menginput data berdasarkan rekomendasi yang mereka terima dari LMA 7 suku. Karena mereka dari lembaga yang mengeluarkan rekomendasi untuk kami, BKP menginput. Jadi kami BKPP secara administrasi tidak menginput data sembarangan. Kami menginput data walaupun dia OAP atau non-OAP, ketika rekomendasi masuk di kami input. Selanjutnya berkaitan dengan verifikasi administrasi, Manikrowi menyebutkan bahwa pencaker berharap agar semua pendaftar diloloskan dalam seleksi administrasi dan baru bersaing pada tahap tes. Karena mau pencaker, mau lolos semua nanti ikut tes, baru nanti di situ mereka mengadu siapa yang tembus, siapa yang tidak tembus. Sebagai informasi, total peserta yang mendaftar untuk seleksi CPNS kali ini sebanyak 3.085 orang. Dari jumlah tersebut, 1.527 OAP dinyatakan lolos verifikasi administrasi, sementara 464 lainnya tidak lolos. Untuk non-OAP, 851 orang lolos dan 243 orang tidak lolos. Sementara dari total 744 formasi yang tersedia, masih terdapat 361 formasi yang belum terisi. Rincian 360 formasi untuk OAP dan 1 formasi untuk non-OAP. Ini jadi 361 belum final. Ini kan masih masa sangga, kita lihat masa sangga, nanti setelah masa sangga dulu baru final di situ.